CPU cooler tower ini memiliki display temperatur di bagian atasnya. Bagaimanakah performanya? Apakah worth to buy? Yuk simak sama-sama. Halo teman-teman, ini adalah PC cooler RT400 Digital ARGB Black. Sebuah CPU cooler bertipe tower berukuran 120 mm. Saya tertarik mereview cooler ini karena tampilannya yang terlihat futuristik dengan display temperatur. Oke, kita langsung saja ke paket penjualan. Pada paket penjualannya kita akan mendapatkan yang pertama yaitu dokumen yang berisi tata cara mendownload dan menggunakan software display temperatur. Pada dokumen ini juga terdapat link download berupa QR code. Kemudian kita juga mendapatkan bracket-bracket seperti bracket untuk prosesor AMD, bracket untuk prosesor Intel, baut-baut dan juga spacer, backplate, thermal paste, dan buku petunjuk pemasangan. RT400 Digital ARGB Black ini adalah CPU cooler bertipe tower yang sudah mensupport berbagai soket prosesor, antara lain AMD AM4 dan AM5, kemudian Intel LGA 115X, LGA 1200, LGA 1700, dan prosesor Intel yang akan datang yaitu LGA 18XX. Adapun dimensi cooler ini adalah panjang 120 mm, lebar 70 mm, dan tinggi 152 mm. Dengan dimensi tersebut, PC cooler RT400 ini cukup menjulang tinggi di atas 15 cm. Beralih ke heat pipe, RT400 ini menggunakan 4 buah heat pipe dengan diameter sekitar 6 mm. Heat pipe-nya juga merupakan tipe direct contact, yang mana heat pipe-nya bersentuhan langsung dengan permukaan prosesor. Keseluruhan cooler ini berwarna hitam termasuk heat pipe-nya. Pada bagian base-nya memiliki sirip-sirip yang dapat memperluas area pendinginan. Sirip-sirip utama cooler ini cukup tebal, jadi kelihatan tidak murahan, namun tidak tebal-tebal amat dan masih bisa ditekuk dengan tangan. Beralih ke bagian cover atas. Cover ini terbuat dari plastik yang walaupun terlihat hitam solid, sebenarnya cover ini mampu ditembus cahaya LED, yang mana nanti indikator temperatur ditampilkan dari balik cover ini. Cover hitam ini juga diberikan sedikit aksen oranye untuk menambah estetika. Kemudian untuk menyalakan dan mengontrol indikator temperatur yang tampil di cover ini, digunakan sebuah konektor 9 pin USB port yang nanti harus ditancapkan pada motherboard. Jadi, pastikan di mobo teman-teman tersedia port ini ya. Oke, lanjut ke fan. Fan yang terpasang pada cooler ini berukuran 120 mm, ketebalan 25 mm dengan 7 buah bilah. Bilahnya sendiri berwarna putih dan merupakan fan ARGB. Untuk konektornya terdapat 2 konektor yaitu 4 pin PWM dan 3 pin 5 volt ARGB. Fan ini dibuat oleh Fluent Teknologi PLC dengan rating 12 volt 0,2 ampere. Bilah fan ini diklaim dapat berputar hingga 2200 rpm. Oh iya, fan ini juga menggunakan damper untuk meredam suara bising dan getaran berlebih saat fan berputar full speed. Oke teman-teman, mari kita pasang CPU cooler ini dan tes untuk mengetahui bagaimana kemampuannya. Cooler ini akan saya pasang pada PC dengan spek sebagai berikut. Cara memasang CPU cooler ini yaitu yang pertama kita pasang dulu backplate-nya. Sesuaikan backplate agar bisa masuk pas ke lubang mounting. Kemudian siapkan perbautan untuk mengunci backplate yang sudah include pada paket penjualan. Nah, spacer mounting ini jangan sampai dipasang terbalik ya, karena drat bautnya berbeda. Pasang yang ada rongga menghadap ke motherboard. Dan pemasangan spacer ini juga jangan terlalu kencang. Cukup dikencangkan dengan tangan saja, tidak usah pakai kunci pas ataupun tang. Karena jika terlalu kencang berpotensi pecah karena terbuat dari plastik. Nah, setelah keempat spacer mounting terpasang, selanjutnya adalah memasang bracket mounting. Karena PC saya menggunakan prosesor Intel, jadi di sini saya pasang bracket yang untuk Intel. Cara pemasangannya adalah tinggal taruh saja sesuai lubangnya, lalu kencangkan dengan baut yang sudah disediakan. Setelah mounting terpasang, jangan lupa mengapply thermal paste. Di sini saya menggunakan thermal paste bawaan cooler ini. Selanjutnya adalah pemasangan cooler. Jangan lupa untuk membuka label ini sebelum memasang coolernya. Cara pemasangan cooler ini yaitu paskan bautnya dengan tempatnya pada mounting bracket. Kemudian kencangkan bautnya secara bergantian dengan obeng. Usahakan dikencangkan dengan seimbang ya, jangan sampai kekencangan sebelah. Karena bisa menyebabkan proses transfer panas dari prosesor ke heatsink menjadi tidak merata. Oke, setelah cooler terpasang,
Selanjutnya adalah mengkoneksikan 4 pin fan power connector ke port yang tersedia di Mobo. Lalu lanjutkan dengan memasang 3 pin ARGB konektor ke Mobo. Nah, jika pin ARGB di Mobo sudah digunakan, teman-teman bisa memasangnya secara paralel karena kabel 3 pin ARGB pada cooler ini sudah memiliki cabang. Lalu yang terakhir adalah memasang konektor 9 pin USB konektor ke Mobo agar indikator temperatur pada cooler ini bisa berfungsi. Pada Mobo saya ini masih tersisa satu port yang kosong sehingga bisa saya pasang di sini. Oke teman-teman, kabel USB sudah saya pasang dan ini kabel-kabelnya sudah saya rapikan. Nah, pertama kali dinyalakan, indikator temperatur tidak akan langsung tampil karena kita harus menginstal dulu aplikasi pengontrolnya. Cara mendownload aplikasi ini adalah bisa dengan men-scan QR kode yang ada pada dokumen di paket penjualan, atau bisa juga dengan cara membuka website resmi produknya pada menu download. Setelah filenya terdownload, langsung saja install seperti biasa dan nanti aplikasinya akan running dan bisa diakses di taskbar pojok kanan bawah. Tidak banyak yang bisa diatur pada aplikasi ini, kita hanya bisa mengatur satuannya saja, apakah Celsius atau Fahrenheit. Itu saja dan tidak ada pengaturan lainnya. Dan berikut ini adalah tampilannya setelah indikator temperatur menyala. Oke teman-teman, selanjutnya akan kita uji bagaimana performa cooler ini. Untuk menguji cooler ini, saya melepas power limit Core i5 11400F ke 125 watt agar prosesor saya ini bisa stay di 4 GHz plus saat pengujian. Kemudian fan-nya saya setting ke full speed untuk mengetahui performa maksimal dari PC cooler RT400 ini di PC saya. Hasilnya adalah suhu maksimum saat menjalankan Cineband R23 selama 5 menit adalah 69 derajat. Kemudian untuk temperatur prosesor saat bermain game, rata-rata ada di kisaran 50-an derajat dan maksimumnya ada di 60 derajat Celcius. Oke teman-teman, setelah melakukan proses pemasangan dan menguji performanya, berikut adalah pendapat saya mengenai PC cooler RT400 digital ARGB Black ini. Yang pertama adalah performa cooler tower ini cukup bagus menurut saya, dan saya pribadi cukup puas dengan hasilnya. Jadi bisa dikatakan cooler ini sangat cocok untuk prosesor kelas menengah seperti Core i5 ataupun Ryzen 5. Untuk Core i7 atau Ryzen 7 ke atas, mungkin sebaiknya mempertimbangkan cooler yang lebih powerful. Misalnya kakaknya ini yaitu RT500 yang memiliki heat pipe yang lebih banyak. Selanjutnya adalah tingkat kesulitan pemasangan. Menurut saya tidak terlalu sulit dan bautnya mudah sekali dipasang. Tidak perlu melepas fan untuk mengencangkan baut mountingnya. Yang biasanya pada cooler tower lainnya, mungkin kita harus melepas fan terlebih dahulu agar bisa menjangkau baut pengencangnya. Kemudian selanjutnya adalah RAM clearance yang sangat lega sehingga RAM berprofil tinggi tidak akan bermasalah dengan cooler ini. Hal ini karena bentuk cooler ini menggunakan heat pipe yang agak menjorok ke belakang, sehingga posisi fan juga menjauh dari slot RAM. Lalu penampilan cooler ini juga menjadi daya tarik tersendiri dengan hadirnya indikator suhu pada bagian covernya. Indikator suhu ini juga didesain dengan sangat baik dan terlihat futuristik. Terlihat seamless karena saat mati tidak terlihat sama sekali ada indikator suhu pada permukaan covernya. Orang yang melihat secara sepintas mungkin tidak akan mengira bahwa cooler ini memiliki indikator suhu. Nah, kemudian yang menjadi kekurangan pada PC cooler RT400 digital ARGB Black ini menurut saya adalah dibutuhkannya port USB 9 pin pada Mobo. Jadi bagi yang Mobonya tidak tersedia port ini, entah karena sudah digunakan oleh front panel casing atau tidak ada port lebih, maka indikator suhu tidak akan menyala dan RT400 digital ini hanya akan menjadi cooler ARGB biasa saja. Indikator suhu pada cooler ini juga tidak dapat dikustomisasi. Software yang diberikan juga memiliki fungsi yang terbatas, hanya bisa merubah Celsius menjadi Fahrenheit saja dan sebaliknya. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah fan cooler ini saat full speed cukup mengeluarkan suara yang agak bising, walaupun fan-nya sudah berisi damper. Namun saat idle atau saat tidak full speed, fan-nya cukup hening.
Dengan harga kisaran 350 ribuan saat video ini dibuat, menurut saya PC cooler RT400 Digital ARGB Black ini bisa menjadi pilihan yang menarik. Terutama buat teman-teman yang ingin PC-nya tampil minimalis namun futuristis dengan kehadiran indikator suhu pada covernya. Oke teman-teman, buat yang tertarik membeli cooler ini, link pembelian ada di deskripsi ya. Baik, demikian video ini. Dukung channel ini dengan cara subscribe, share, like videonya, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.